di podcast Mahabbatul Ilmi, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahabbatul Ilmi. Di sini tempat kita bercerita, tempat kita mencari pengalaman, mencari informasi seputar Ma'had Mahabbatul Ilmi maupun seputar hal-hal yang lain. Dan sengaja malam hari ini kita hadirkan salah satu alumni daripada Pondok Pesantren Jami'atul Khairiyah dan Rubat Al-Muhibbin di Pondok. Atau Rubat Al-Muhibbin ya. Di Pondok Ya. di bawah asuhan Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Masya Allah. Kita hadirkan salah satu daripada alumni yang termasuk daripada pengajar di Ma'had Mahabbatul Ilmi. Ya, pengajar. Berapa ini? Nah, perkenalkan dulu namanya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamdan Syakirin bin Muhammad Amin. Hamdan Syakirin, tak doa. Iya, pasti kalau wong kenal sekali itu ingat terus pokoknya. Karena dibawa dalam doa. Ya. Lanjut. Kami adalah salah satu pengajar daripada Ma'had Mahabbatul Ilmi. Kurang lebih setahun setengah sudah mengajar di sini. Dan mudirnya beliau sendiri, Ustadz Syabani bin Edi. Dan beliau adalah salah satu keluaran Pondok Al-Bahjah Cirebon. Gantiannya kita narasumbernya. Umar. Ya lah. Ya. Beliau juga termasuk mudir di Ma'had Mahabbatul Ilmi 2 yang betul. beralamat di Pelaju. Tepatnya di Gang Lama. Di Gang Lama Iya. Pelaju. Jadi barangkali ada masyarakat sekitar Pelaju yang nak daftar di Ma'had Mahabbatul Ilmi, silakan daftar di Pelaju. Cabang yang kedua, itu Cabang yang kedua. Ini di sini ya. Pusatnya. Di sini pusatnya. Channel yang kedua ya. Oke, kita mencari informasi di Pondok Pesantren Jami'atul Khairiyah atau Rubat Al-Muhibbin ya. Mencari-cari informasi, barangkali ada teman-teman yang nak pengen mondok di sana, cak mana kegiatan di sana, biaya pendaftaran di sana, apa yang difokuskan di sana. Nah, kita tanya langsung dengan salah satu alumni di Pondok Jami'atul Khairiyah. Ustaz Hamdan Syakirin, Pondok Jami'atul Khairiyah. Ya, di bawah asuhan Al-Habib Umar. Umar, nikahnya ya. Umar panjang nih nama beliau ya. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Ustaz Hamdan, program apa yang diutamakan Di situ di Pondok Pesantren Jami'atul Khairiyah atau Rubat Al-Muhibbin? program yang diutamakan di sana di pondok kami, yaitu yang pertama agak dekat lagi. Kau enggak tuh. Bahasa Arab ya. Yang pertama akhlak, diutamakan akhlak. Ya, kalau segi dari bagian pesantrennya kita sebut pesantren salaf lah. Fokus kebanyakan kitab. Ya, kebanyakan di kitab. Tapi ada pembelajaran penghafal Al-Quran. Tapi ya kebanyakan di sana tapi belajar kitab-kitab. Nah ini Ustaz, kalau untuk masalah menghafal Quran, menghafal Quran itu kira-kira ada batasan usia apa tidak? Udah kasih. Oh, jadi bebas. Bebas. Pernah kami di darat beliau, Abu Ya Umar, beliau pernah cerita, beliau punya teman di Mesir, salah satu pengajar di Universitas Al-Azhar. Beliau tuh Kairo. Beliau tuh punya teman pengajar di sana, umur 60 tahun, belum menghafal Al-Quran. 60 tahun beliau di situ. Beliau cerita dalam daras kami. Karena tekad yang begitu dalam, sangat
sungguh-sungguh. Beliau menghafal mulai dari umur 6 tahun itu tidak nyampe setahun sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Iya. 60 Jadi tahun yang belum pernah menghafal Al-Quran sebelumnya. istilahnya baru nyentuh Baru. Al-Quran bisa aku usia 60 60 tahun itu. Berapa tahun sudah khatam? Dalam kurang dari 1 tahun sudah khatam Al-Quran. Kurang lebih 1 tahun. Umur 60 tahun. Iya. Karena tekad yang kuat tadi, ini motivasi juga buat para penghafal Quran. Jadi intinya dak kate batasan usia dalam menghafal Quran. Tapi lebih utama ini tadi yang mudah ya di bawah belum balik di umur 10 tahun, 15 tahun itu waktu-waktu yang cepat untuk menghafal Al-Quran dan mudah dan susah untuk hilang ya. Kalau tua kan cepat ngapal mungkin. Iya. Tapi balik-balik dengan kesungguhan tadi. Kalau sungguh-sungguh, insya Allah tadi. Azam yang kuat tadi. Jadi di Pondok Al-Khairiyah, Jamiatul Khairiyah dan tapi batasan usia untuk menghafal Quran. Tinggal kita yang nak masuk di sana bebas milih gitu. Ya. Artinya di pondok sana banyak juga termasuk wong-wong tua yang mondok di situ ya. Oh, tidak juga tapi Kami tuh mondok 2 pondok. Yang pertama pondok Jamiatul Khairiyah. Itu di mana itu? Di alamatnya di Lorong Abadi, Jalan Mayorzan Lorong Abadi di Kalidoni. Oh, Kalidoni. Iya. Asuhan Al Habib Ahmad bin Walid Al-Kaf. Beliau salah satu murid dari Abuya Umar Abdul Aziz. Beliau diamanahkan untuk mengurus pondok di situ. Nah, itu pondok yang pertama. Kami mondok selama 6 tahun di sana dari 2016 sampai 2022. 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun. Terus melanjuti di Rubat Al-Muhibbin. Rubat Al-Muhibbin berapa tahun itu? Setahun. Setahun ya, istilahnya ngabdi lah gitu ya. 6 tahun berarti sudah hafal Quran ya. Tapi kita bukan fokus ke ini, bukan fokus ke Al-Quran, fokusnya ke kitab. Ke kitab, karena ngambil salaf tadi. Jadi Al-Quran tetap ngafal, tapi dominan ke kitab tadi. Dominan ke kitab. Jadi untuk berdakwah, untuk istilahnya itu dakwah ceramah, ngajar majelis. Selain kitab dengan hafalan Al-Quran, kalau memang ada pendidikan formal kayak SMP, kayak SMA, ada di pondok kami pertama ada di pondok Jamiatul Khairiyah di Mata Merah di Kalidon itu ada selain belajar di pondok pelajaran pondok ada juga pelajaran umum seperti SMP dan SMA di situ. Ya. SMP sama SMA SD yang nggak kate. SD nggak kate SMP dengan SMA. Berarti belajar sambil mondok. Ya. Belajar sambil mondok di situ Bukan paket, bukan kalau di situ bukan paket. Oh, ijazahnya langsung dikeluarkan gitu. Masuk dari pondok Ya. Tapi kalau di pondok Rubat khusus pondok enggak kate formal. Ini yang di Jamiatul Khairiyah. Jadi yang nak pengen SMP ataupun SMA ngambil pendidikan formal di pondok Jamiatul Khairiyah juga ada dan tidak sistem paket. Memang kebanyakan pondok-pondok biasanya ngambilnya sistem paket. Tapi di Jamiatul Khairiyah tidak. Oke, Ramdan. Ada pendidikan formal juga ada, pendidikan tahfiz juga ada, pendidikan salaf juga ada. Selain itu, apa lagi kira-kira? Selain itu ada yang namanya olahraga silat, pencak silat. Ada di situ belajar. Kegiatan ekstrakurikuler. Ya, agak-agak ekstrakurikuler ya. Di sana biasanya setiap hari Jumat pagi belajar pencak silat. Oh, pencak silat. Olahraga itu termasuk ya. Apalagi biasa diajari di sana? Di sana itu deh. Kalau ceramah pasti. Kalau pondok pasti dilatih ceramah bahasa Arabnya. Kadang tarjim ada
tamu-tamu dari luar, santri yang tarjim namanya ibarat. Oh, kalau tamu dari Mesir, tamu dari Arab, itu santri yang narjem Ya, langsung, gitu. bukan dari mudir ataupun asatid, Bukan. bukan ya. Santri yang narjem langsung. Iya. Selain itu, hadro mungkin Hadro ada. hadro. Hadro seperti hadro dan hajar marawis. Oh, Hajar marawis. kepak-kepak Ya, hajar marawis, gambusan. Di situ Gambusan ada. juga ya. Nah, di situ. Kalau misal kita punya acara, nak apa istilahnya nak Undang. Iya. undang apa tim gambusan Iya. mungkin bisa tidak Bisa bisa ngundang di situ. tapi ada harga ini ya harga kawan lah ya. Bisa di situ. Hadro, marawis, gambusan, atau galau baru gitu itu teh. Itulah. Apalagi kan yang bisa diinformasikan buat uang luar agar tertarik dengan pondok Jamiatul Khairiyah atau nak mondok di situ. Apa itu lagi? Oh, bingung ya. Iya. Saking banyaknya program tadi ya. Iya, itulah mungkin. Mungkin Mungkin itu program. ya, mungkin untuk sementara informasi daripada pondok Jamiatul Khairiyah dan juga Rubat Al-Muhibbin. Sama baik, sama-sama ini Rubat Al-Muhibbin itu pusat, ibaratnya pusat. Jadi Jamiatul Khairiyah itu cabang dari Rubat Al-Muhibbin. namanya beda, Ya. tapi sistemnya kurikulumnya sama kalau. Jadi bagi teman-teman yang nak pengen masuk ke pondok Jamiatul Khairiyah ataupun Rubat Al-Muhibbin, sekilas informasi sudah kita tanya langsung kepada alumni daripada pondok Rubat Al-Muhibbin. Jadi barangkali yang pengen masuk silakan mendaftar. Kalau nak mendaftar tuh Pendaftaran biasanya dibuka di bulan Sya'ban, satu bulan sebelum puasa. Sya'bani itu. Sya'ban Sya'ban, sudah sebelum dibuka puasa, pendaftaran. Itu biasanya Pendaftarannya. info pendaftarannya dari barangkali di Rubat atau di Jamiatul Khairiyah ada media sosial yang bisa dikunjungi. Oh iya, ada. Info selengkapnya bisa diketahui dari sosial media Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin. Itu Facebook, Ya, Instagram, Instagram, TikTok. YouTube, TikTok. ada galau ya. Websitenya itu namanya Rubat Al-Muhibbin. Oh, websitenya ada juga Rubat Al-Muhibbin. Silakan cari informasi kalau nak pengen daftar. Ya, di Kalau situ nak pengen daftar. ada info-infonya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Ustaz Hamdan. Ya. Sudah meluangkan waktunya buat berbagi informasi bersama kita Galo-Galo. Mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Barangkali kita penasaran dengan Pondok Rubat Al-Muhibbin ataupun Jamiatul Khairiyah, informasi yang sudah kita dapatkan ini bisa bermanfaat buat kita. Baik, sampai berjumpa lagi ya di podcast selanjutnya. Insya Allah kita akan mengundang tamu-tamu spesial mungkin dari asatidz Palembang untuk mencari informasi ataupun berbagi ilmu di podcast Mahabbatul Ilmi. Sekian obrolan kami di podcast Mahabbatul Ilmi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.